nama saya Reni Pergangsari. Di sini saya akan membahas tentang psikologi pendidikan. Nah, yang pertama, konsep dasar psikologi pendidikan yaitu definisi psikologi pendidikan langsung aja ya. Ilmu pengetahuan tentang psikologi yang membahas dan mempelajari anak didik dalam situasi dan lingkungan hidupnya, atau yang disebut dengan lingkungan pendidikan. Nah, lanjut aja yang kedua, ruang lingkup psikologi pendidikan. Yang saya ketahui, ruang lingkup psikologi pendidikan yaitu sampai sejauh mana faktor-faktor pembawaan dan lingkungan mempengaruhi terhadap belajar. Yang kedua, sifat-sifat proses belajar. Yang ketiga adalah hubungan antara tingkat kematangan dan kesiapan belajar. Nah, yang seterusnya ada perubahan jiwa terjadi selama dalam belajar, hubungan antara prosedur mengajar dengan hasil belajar. Yang terakhir adalah nilai atau manfaat sikap ilmiah pendidikan bagi personil sekolah. Nah, lanjut, peranan dan sumbangan psikologi pendidikan itu yang saya ketahui ialah peranan psikologi dalam pendidikan ialah untuk memberikan orientasi atau mengenai laporan studi. Nah, yang kedua adalah menelusuri masalah-masalah di lapangan dengan pendekatan psikologis. Yang ketiga adalah meneliti faktor-faktor manusia dalam proses belajar pendidikan dan proses belajar mengajar. Nah, yang kedua yaitu tugas perkembangan menurut Hafiguss pada tahun 1961 yaitu masa bayi dan anak-anak. Yang kedua ada masa anak sekolah. Yang ketiga adalah masa remaja. Yang keempat ada masa dewasa awal. Yang kelima ada masa dewasa madya. Nah, di sini saya lanjut aja. Tugas perkembangan menurut Murlock pada tahun 1981 yaitu masa prenatal atau masa newborn, atau masa bayi, atau masa kanak-kanak awal, atau yang disebut masa kanak-kanak akhir, atau masa puber, masa remaja, masa dewasa awal, masa dewasa madya, ada masa usia lanjut. Nah, lanjut aja yang ketiga, teori perkembangan psikoanalitis yaitu kita masuk perkembangan psikoanalitis yaitu perkembangan kognitif anak, melibatkan proses-proses penting seperti skema, orientasi, akomodasi atau organisasi dan lain-lain. Nah, perkembangan belajar perilaku atau sosial menurut B.F. Skinner yaitu unsur terpenting dalam belajar yaitu ada dua, yang disebut yang pertama pengingatan, yang kedua adalah hukuman. Nah, menurut perkembangan etologis menurut Erik Erikson yaitu perkembangan manusia dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu yang pertama somatik, yang kedua ada ego, dan yang ketiga ada masyarakat. Nah, ini perkembangan ekologis menurut Uri Bronfenbrenner yaitu perkembangan manusia dipengaruhi oleh lingkungan. 5 sistem lingkungannya yaitu mikrosistem, ada merosistem, ada ekosistem, ada
makrosistem, ada kernel sistem, dan lain-lain. Nah, sini yang bab 4 yaitu perbedaan individu, konsep dasar perbedaan individu, yaitu ada konsep dasar perbedaan individu. Langsung aja konsep dasarnya yaitu adalah suatu perbedaan yang dimiliki setiap individu baik secara fisik maupun non-fisik. Aspek-aspeknya yaitu fisik motorik, ada inteligensi, ada kecakapan bahasa, dan lain-lain. Nah, di sini ada aplikasinya, aplikasi keragaman individu dalam pendidikan ada 2, yaitu accelerated learning, yang kedua ada remedial learning. Langsung aja, accelerated learning ada 2 keunggulan, yaitu memiliki keunggulan kelebihan maupun kekurangan. Nah, di sini saya membahas tentang kelebihan, meningkatkan efisiensi atau meningkatkan efektivitas, meningkatkan waktu untuk karir, dan lain-lain. Nah, yang kedua kekurangannya yaitu bahan ajar yang melebihi tinggi bagi siswa akan membuat mereka tertekan atau tidak akan melibatkan ketertinggalan dari kelompok lain. Nah, lanjut yang terakhir ada remedial learning, yaitu menganalisis kebutuhan atau merancang pembelajaran atau menyiapkan RPP atau melaksanakan pembelajaran atau melakukan evaluasi dan penilaian atau menyusun rencana belajar mengajar. Langsung aja yang ke bab 5, proses dan pembelajaran. Nah, di sini lanjut tentang belajar dan pembelajaran, ada faktor-faktor yang mempengaruhi belajar. Langsung aja di sini faktor yang mempengaruhi belajar ada 2, yang disebut faktor internal atau faktor eksternal. Nah, belajar dan pembelajaran itu ada 2 kata yang dimaksud belajar, yaitu proses internalisasi pengetahuan yang diperoleh dari luar diri dengan sistem indera yang membawa informasi ke otak. Nah, yang disebut pembelajaran yaitu sebuah upaya guru dalam mengorganisasikan materi siswa dan lingkungan belajar agar siswa dapat belajar dengan optimal. Langsung aja di sini teori belajar aplikasinya dalam pendidikan. Teori behaviorisme yaitu teori menurut Thorndike, belajar melalui latihan dan pengulangan dalam bentuk trial and error atau learning. Nah, aplikasinya yaitu guru perlu menyadari siswa ada kesalahan-kesalahan di bagian trial and error. Nah, yang kedua dan menurut Pavlov, proses belajar dilakukan melalui pengaturan dan manipulasi lingkungannya. Aplikasinya membuat kegiatan belajar dengan membuat ruang yang nyaman. Yaitu yang terakhir menurut Skinner, belajar melalui operan konditorik atau penguat yang disebut negatif dan positif. Aplikasinya yaitu dalam proses belajar, jika sudah dibetulkan, jika benar diberi penguat. Nah, di sini menurut kognitif yaitu menurut Gestalt, seorang memperoleh
melalui informasi menyeluruh lalu menyusunnya kembali dalam struktur yang lebih sederhana. Aplikasinya yaitu pengalaman atau tirikan, atau yang kedua ada pembelajaran yang bermakna, yang ketiga adalah prinsip tujuan dan lain-lain. Nah, di sini yang terakhir menurut Medan menekankan keseluruhan dan kesatuan. Aplikasinya dalam remedial materi bukan hal penting, walaupun belajar instik dapat diulangi. Nah, di sini menurut humanisme menurut Maslow, dalam diri individu terdapat sebuah usaha positif individu untuk berkembang dan kekuatan untuk melawan atau menolak menolak hambatan yang mungkin berkembang. Aplikasinya menurut guru memperhatikan pemenuhan hierarki kebutuhan tersebut terutama pada individu siswa. Nah, yang kedua ada menurut Rogers, tipe belajar ada dua, yaitu kebersamaan, yang kedua ada pengalaman. Aplikasinya adanya hal-hal yang perlu diperhatikan seperti metode dan model pembelajaran. Nah, di sini yang terakhir ada konstruktivisme. Yaitu dalam yang pertama menurut Prager, proses pembentukan skema dilakukan oleh individu melalui akomodasi. Aplikasinya yaitu adanya kemampuan guru dalam menganalisis kondisi siswa dan menyesuaikan diri atau proses pembelajaran dengan perkembangan tahapan-tahapan kognitif siswa. Nah, di sini menurut Vygotsky menelitikkan interaksi dari faktor interpersonal, akultural, historis, dan individual sebagai kunci dari perkembangan kebangsaan siswa atau perkembangan manusia. Aplikasinya siswa membutuhkan banyak kesepakatan belajar dengan guru atau teman yang lebih terampil. Nah, di sini yaitu yang terakhir ada diagnostik kesulitan belajar atau yang disebut dengan DKB, yaitu di sini yang bab 6 ada evaluasi hasil belajar. Konsep evaluasi hasil belajar yaitu konsep dasarnya yaitu bagaimana mengetahui karakter ketercapaian tujuan pembelajaran yang dilakukan guru dengan memperhatikan prinsip perlakuannya, yang sifat-sifat hasil belajarnya yaitu ada sifat tidak langsung atau kuantitatif atau relatif atau tidak mutlak. Tidak langsung yaitu penilaiannya tidak dapat dilakukan secara langsung, perlu menggunakan instrumen atau alat bantu. Nah, yang menurut kuantitatif penilaiannya dalam bentuk angka. Yang ketiga ada relatif atau tidak mutlak, yaitu proses pembelajaran dan penilaiannya selalu ada kemungkinan terjadi perubahan. Nah, prinsip-prinsipnya yaitu ada berkesinambungan, objektif, komprehensif, penggunaan alat ukur yang baik dalam evaluasi. Nah, di sini
Langsung aja fungsinya untuk mengukur tingkat kemajuan dalam belajar. Yang kedua ada sifat dasar dalam menyusun rencana pembelajaran. Yang ketiga adalah membentuk, memperbaiki proses pembelajaran. Nah, sini alat-alat evaluasi hasil belajar ada dua, yaitu sifat teks maupun non teks. Nah, di sini sifat tes yaitu tes perbuatan, tes verbal, ada esai teks, ada non verbal teks, ada objektivitas teks. Nah, di sini yang non teks yaitu metode pengamatan, metode wawancara, atau metode dokumentasi. Nah, di sini yang terakhir ada diagnostik kesulitan belajar atau yang disingkat dengan DKB. Konsep dasar diagnostik yaitu langkah-langkahnya mengidentifikasi siswa yang berkesulitan belajar, melokalisasi letak dan jenis kesulitan belajar siswa. Yang ketiga ada menentukan jenis faktor penyebab kesulitan belajar siswa. Nah, yang menetapkan jenis prosedur pemberian bantuan, atau yang terakhir disebut melaksanakan proses pemberian bantuan pada siswa yang mengalami kesulitan belajar dan lain-lain. Nah, sini konsepnya sebuah proses untuk melakukan identifikasi kesulitan belajar pada siswa dalam upaya menentukan sumber dan faktor penyebabnya. Nah, sini ada tidak lanjut, yaitu yang saya ketahui adalah memberikan bantuan dengan segala kepada siswa yang mengalami kesulitan belajar. Yang kedua ada melibatkan berbagai pihak yang dapat memberikan bantuan. Nah, yang ketiga ada mengikuti perkembangan siswa dan mengadakan evaluasi terhadap bantuan yang telah diberikan. Yang terakhir ada melakukan referral pada pihak yang berkompeten membantu siswa. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.